soalnya agak repot tuh kemarin kan Pak Dosko cuma ngasih 2. Jadi kalau SQL tuh mesti ada habitat dulu, ada habitat buat lingkungan servernya gitu ya. Baru kita pakai kita pakai SQL itu sebagai front end-nya gitu. Jadi SQL itu sebagai user interface yang kita sebagai pengguna gitu menggunakan kode-kode SQL gitu ya. Jadi yang paling penting itu justru yang gimana caranya kita menjalankan habitat servernya gitu di laptop. Nah, yang di share kemarin Dosko ada 2 tuh, yang USB web server sama Laragon. Dua-duanya saya coba nggak bisa tuh di laptop saya. Mungkin di kalian bisa gitu ya. Itu kayak cukup mudah tuh, cuma di-download, dibuka, diklik. Kalau misalnya kalian buka Task Manager muncul ada SQL-nya gitu, itu berarti sudah jalan tuh lingkungan servernya gitu ya. Nah, saya coba tuh kemarin nggak bisa. Jadi saya pakai yang portable SQL yang saya share di grup gitu ya. Itu lebih gede filenya, jadi itu agak repot juga tuh, agak repot juga pengoperasiannya gitu ya. Karena masih pakai buka CMD dan seterusnya gitu. Dan mesti jalan, dan mesti selalu hidup CMD-nya. Oke, saya kira cukup untuk pengenalan pertama buat SQL. Ini SQL buat 2 pertemuan ya, buat 9 sama 10. Jadi nanti di akhir saya harap kalian juga bisa bikin semacam video seperti biasa gitu ya, praktiknya nanti ada beberapa latihan di slide, nanti itu yang akan kalian lakukan gitu ya, kalian rekam gitu. Oke, selanjutnya kita buka slide dulu ya. Udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, silakan. Hashtag aku tabok nih 9. Tuh, jika nilai UAS TABK saya bagus, saya akan senang. Oh iya. Senang nanti teman-teman nenterin orang habis ngomong PKL. Oh iya. Ngomong PKL bukan kemarin rame ya. Berapa gitu nilainya? Di stand manifest dibahas mulu dulu tuh. Yusuko yang nyelam sama nanti sunat lagi. Berarti nggak mungkin dapat bagus itu mungkin ya. Nggak mungkin dapat bagus. Bersyukur mengucap hamdalah. Merayakan dengan jajan. Bilang alhamdulillah nemuin obat kanker. Self reward. Puasa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Gantiin Pak Andi untuk jadi dosen TABK. Saya akan beli rumah sebelum usia 40. Oh, kejauhan 40 mah. Kalau bisa tuh pas awal-awal tahun kerja tuh, jangan sampai nunggu kelamaan, soalnya kalau nunggu mampu nggak akan mampu ya. Saya tuh saya cuma sharing ya, saya beli rumah tuh di tahun kedua, tahun ketiga. 2000. Tahun kedua kerja. Jadi itu memang awal-awal ngos-ngosan banget tuh. Ngos-ngosan nyicilnya gitu ya. Jadi jangan tunggu sampai mampu, tapi percaya aja tuh kenaikan harga rumah tuh akan lebih cepat daripada kenaikan gaji kalian gitu. Jadi mending dari sekarang lah dikunci. Jual tanah, tindak korupsi. Iya. Kerja keras, mendapat tadi KL diimpikan benih KPR. Oh iya, benih KPR betul. Kalau misalnya kalian bisa menggunakan skema pembiayaan non riba itu lebih bagus lagi tuh. Maksud saya bukan dari segi
dosa atau sisi religiusnya gitu ya, itu kayaknya lebih menguntungkan tuh buat kalian. Tapi kalian mesti komit nggak akan menggunakan riba lagi gitu ya, menggunakan pembiayaan yang ada ribanya. Memperjuangkan hak buruh. Iya, iya, iya. Nyicil rumah normalnya berapa tahun, Pak? Kalau golongan 2C, tergantung berapa penghasilan kalian. Nanti kan akan dihitung tuh tenornya berapa. Tenor itu akan menyesuaikan berapa premi yang akan kalian bayar setiap bulannya gitu. Jadi dia mempertimbangkan berapa kemampuan penghasilan kalian gitu kan. Nanti dia akan mempertimbangkan nih kalau misalnya KPR kan agurannya adalah rumah kan ya. Berarti kan dia melihat berapa kemampuan kalian untuk membayar ya paling nggak take home pay setiap bulan gitu ya, berapa proporsinya maksimalnya diambil gitu. Tapi nggak mungkin semua gaji akan jadi premi kan ya. Nyicil rumah berapa tahun Pak kalau golongan 2C? Saya sih ngambil yang saat itu paling panjang 15 tahun. 15 tahun. Sekarang tinggal berapa tahun lagi? Tinggal 3 tahun lagi. Jadi kalau misalnya lebih cepat kalian KPR lebih bagus tuh. Nggak kerasa makin lama. Menolak gratifikasi. Kalau gratifikasi itu nggak apa-apa diterima, cuma dilaporin ya. Kan kayak misalnya ada seminar kit gitu kan termasuk gratifikasi tuh. Sisa nanti nilainya itu apakah melebihi atau enggak. Kalau lebih baru lapor. Pak, kalau dulu awal KPR alokasinya dibedain ya Pak, buat KPR sama buat nabungnya, atau semua masuk KPR? Nggak ngerti saya ini pertanyaan. Pak, kalau dulu KPR alokasinya dibedain apa? Maksudnya di mana rekening buat nabung, di mana rekening buat KPR gitu ya? Kan banknya beda ya. Jadi nanti bank KPR-nya itu apa, bank payroll kalian apa ya, tinggal transfer aja tuh ke rekening buat payroll, buat KPR-nya. Jadi pasti beda rekening. Ada yang wajib dilapor dan tidak Pak? Oh, siap. Saya nggak ngerti ya, lupa. Kalau rumahnya nyewa atau kalau tak bekerja tapi di rumahnya di kampung halaman itu bagus juga, boleh. Cuma ya nanti kalian kerasa lah tuh ada 2 dapur gitu ya. 2 dapur, satu di rumah di mana bekerja sama di mana kampung halamannya. Tapi lebih baik misalnya kalian sudah punya pasangan gitu ya, itu kan tuh di mana mau home base-nya gitu ya. Saya dulu tuh sepakat kalau home base-nya akan di Jakarta gitu. Jadi memang nggak ada rencana pasangan itu berkemana-mana gitu ya. Jadi memang tetap di Jakarta aja. Jadi kalau misalnya saya dimanapun saya bertugas, saya akan tetap tetap di sana gitu. Jadi nggak ada 2 dapur lah pada intinya. Saya tugas di Makassar gitu ya selama beberapa tahun gitu ya, saya tetap balik ke Jakarta pada akhirnya. Jika lewat aplikasi saya bagus, saya akan konsultasi KPR dengan Pak Andi. Jangan. Kalau beli mobil jangan, mobil itu nanti tunggu perlu aja. Soalnya mobil itu nilai depresiasinya lebih gede tuh. Jadi kalau misalnya beli mobil, mending kita beli utility aja dulu. Maksudnya ketika kalian mampunya seberapa, udah beli second aja gitu, jangan beli baru. Soalnya depresiasinya gede banget tuh. Apalagi kalau kalian mau cicil 10 tahun kan rugi banget ya. Menyelesaikan kasus Munir, ya siap. Sambil dengerin lagunya Efek Rumah Kaca Pak, di udara, tembak doi. Ya gitulah kira-kira ya. Jadi kalau misalnya saya lihat teman-teman yang memang dia menentukan home base itu udah di mana gitu ya, misalnya home base itu di kota Cirebon gitu misalnya, kemudian kantornya di Jakarta, ya keluarganya tetap tinggal di Cirebon, yang bapaknya ini tinggal di Jakarta ngekos doang gitu ya, jangan sampai nyewa rumah, sayang tuh rugi. Jadi bapaknya kecenderungannya lebih hemat pengelolaan uangnya gitu ya, tetap yang di rumah tetap diutamakan. KPR rumah apa beli Vespa Matic dulu Pak? Beli Vespa Matic, kalau cowok ya pakai Vespa Matic, terus pakai baju apa tuh tulisannya lupa saya. Apa tuh yang bikin ngeri banget? Deus. Oh, Deus ya. Deus, terus kalau duduk pakai pakai celana pendek, pakai sepatu Vans, kos kakinya sebetis gitu ya. Terus pakai vapor gitu. Udah keren banget lah itu. Pakai baju Deus.
Itu semua sama ya pemikirannya. Banyak orang yang banyak anak muda yang pakai Vespa atau pakai baju Deus. Kalau dari KPR tapi mutasi itu gimana? Hah? Kalau udah KPR tapi mutasi gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Maksudnya gajinya gitu. Kan gaji PL sama di mana-mana. Ngambes. Oke, saya kira cukup. Sesi curhat KPR ya, itu lagi lah ya. Oke, kita mulai. Udah masuk belum di layar? Masuk ya? Udah, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Ini gimana kalau di sini? Masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, siap. Jadi kita menggunakan MySQL dengan bahasa SQL untuk audit gitu ya pada dasarnya. Nah, jadi kalau nanti di lingkungan audit gitu ya, apalagi kalau misalnya kalian di beberapa yang mungkin penempatannya di kementerian yang berhubungan dengan data yang banyak gitu ya. Taruhlah kalian di Kemenq, di Itjen gitu misalnya, saya kira kalian akan pokoknya kalau kalian di instansi yang berhubungan dengan internal audit atau audit gitu ya pada intinya. Kalau di Kemenq ya, kalau kalian di Itjen, kalian tuh akan berhubungan sama data yang macam-macam tuh. Apalagi kalau misalnya kalian di DJKN paling nggak gitu ya, ngomongin pitung lelang seterusnya gitu. Atau kalian yang di non Kemenq seperti di Kemensos, kalian akan berhubungan sama DTKS gitu, data terpadu kesejahteraan sosial yang isinya adalah 40% warga Indonesia yang termiskin gitu ya, dan termiskin. Atau kalian di Kemenkes gitu, nanti akan berhubungan dengan BPJS seterusnya, itu nggak cukup tuh untuk pengelolaan datanya, atau kalian melakukan pengawasan atau audit dengan Excel doang gitu ya, karena kan yang kalian tahu kan kalau Excel cuma dikit ya, berapa sih row-nya, saya juga lupa berapa jumlah row-nya, kayaknya cuma jutaan deh. Komisi kontrol dan panah bawah. Ini kan kalau yang di Excel cuma berapa? Ke bawah, nggak cuma sejutaan ya. Kalau ke kanannya itu berapa nih kira-kira? Kayak 200-an deh. Gitu ya. Jadi memang jumlah cuma sedikit tuh, nggak cukup. Dan kalau kalian sudah mengoperasikan Excel dengan row yang ribuan tuh udah nge-lag banget tuh isinya. Udah nge-lag, apalagi kalau ditambah dengan operasi-operasi VLOOKUP gitu ya, itu akan bikin makin berat tuh filenya. Nah, jadi kalau bisa diperbandingkan sama nanti yang kalian bekerja di lingkungan audit dengan data yang melimpah gitu, yang itu akan sangat kecil sekali kemungkinannya kalian menggunakan Excel gitu ya dalam auditnya. Cuma sejutaan. Jadi kalau misalnya kita sesuai dengan slide gitu ya, ngelihat proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 ini 86 juta. Dan paling di sini yang bisa masuk Excel kan cuma yang nilai yang jumlah penduduknya itu di bawah juta kan ya. Jadi nggak semua bisa masuk gitu. Dan itu akan sangat yang nggak maksimal lah ya dalam pengawasannya gitu oleh si auditor. Jadi solusinya secara umum semua data-data itu yang sangat gede itu akan disimpan dalam sebuah database gitu ya, yang dikelola secara umum oleh si pengelola database gitu dalam bentuk server. Nah, kemudian yang umum digunakan itu ada beberapa aplikasi lah ya. Jadi nggak cuma SQL nih yang bisa mengelola database. Jadi kita bisa pakai ACL nantinya. Sebenarnya ACL tuh mirip-mirip lah kalau saya bilang di penggunaannya dengan SQL sama ACL tuh sama-sama lah pengoperasiannya. Cuma ACL tuh saya kira lebih sederhana daripada SQL, karena kalau SQL kan kita pakai struktur bahasa SQL tuh, kita pakai select tabelnya apa gitu, kolom yang mana, tabel yang mana, terus mencari apa gitu. Nah, kalau yang di ACL tuh lebih sederhana karena dia nggak pakai bahasa pemrograman, dia cuma pakai klik-klik doang lah, dia kayak kalkulator mungkin barangkali, ya kayak Excel tapi versi buat database gitu, tinggal klik-klik doang lah pada intinya. Nah, pada dasarnya
penggunaan SQL tuh untuk pengolahan database gitu. Jadi itu dulu tuh yang dipikirkan gitu ya, yang diinternalisasi itu SQL tuh buat database, tapi yang dipakai buat auditor tuh nggak semua fungsi dari bahasa SQL itu sendiri. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan di awal gitu ya, SQL itu apa, sama MySQL atau Microsoft SQL Server itu apa gitu. Jadi kalau SQL itu adalah bahasa yang digunakan gitu ya. Kalau MySQL itu adalah kayak front end software gitu untuk mengakses si database gitu ya. Nah, MySQL ini akan menggunakan bahasanya SQL gitu ya, dan Microsoft SQL Server ini sebagai server yang mengelola database gitu. Ngerti nggak kira-kira? Apa bedanya SQL, MySQL sama ya MySQL atau SQL dulu deh. Jadi SQL itu adalah bahasanya, kalau MySQL itu aplikasi yang, jadi kalau misalnya kalian ada di bank gitu barangkali ya, yang teller itu adalah MySQL-nya gitu. Nah, SQL itu bagaimana si teller menerjemahkan apa permintaan kalian gitu ya. Dan dia minta ke belakang ke back office-nya gitu. Atau gimana nih? Analoginya ya. Ya, intinya SQL itu adalah bahasanya, MySQL itu adalah aplikasi untuk menggunakan bahasa SQL untuk mengakses database gitu pada intinya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Apa kalau ada yang ini nggak? Ada yang pernah mengoperasi SQL nggak di kelas ini? Belum, Pak. Belum ada ya? Saya kira ya yang kita pakai itu akan sederhana sih operasi. Saya kira nanti kalian bisa mengikuti dengan baik lah. Toh saya juga belajar secara otodidak nih dalam audit jadinya. Di audit saya pernah berurusan dengan data yang gede banget, jadi mau nggak mau mesti bisa tuh SQL. Nah, ini cara kerja query. Jadi query itu pada dasarnya kita tuh mau cari data A gitu ya. Nanti kita mesti tahu dulu struktur data yang di database itu seperti apa. Kita mesti tahu dulu apa semua kolomnya gitu ya. Jadi yang di awal sekali itu mesti tahu dulu tuh struktur data yang ada di database itu seperti apa. Kolom-kolom itu apa gitu isinya. Itu barangkali bisa diketahui dari kamus database-nya gitu ya. Kalau misalnya kalian ngaudit di suatu tempat yang ada database gede, itu mesti tahu dulu tuh kamus datanya. Data itu isinya apa, apakah dia numerik atau teks gitu. Kemudian kira-kira data ini di capture pas kapan gitu. Jadi biar ngerti dulu lah data itu apa gitu. Baru kalian belajar query-nya. Jadi kalau di slide itu di slide tuh dikasih tahu kalau query itu sebenarnya kita tuh ingin mencari apa yang kita mau gitu ya. Nanti gimana caranya itu yang dituangkan dalam suatu bahasa pemrograman gitu. Jadi kalau misalnya di slide dikasih tahu kalau kalian misalnya bikin mie ayam dengan sambal gitu ya. Nah, perintah ke mbaknya itu tuh yang dianggap sebagai query gitu ya. Mbak, saya minta mie ayam 1 mangkok dengan saus dan ayam suwir plus kulit ayam gitu ya. Nah, itu tuh yang permintaan itu yang kalian tuangkan dalam query, kalian running perintahnya baru muncul datanya gitu ya. Jadi kira-kira begitulah. Jadi ada database yang gede, kalian cuma mengambil sebagian apa yang kalian inginkan dengan query yang sesuai gitu. Nah, tapi banyak sekali tuh risiko yang risiko salah ngambil data karena bisa jadi apa yang kalian inginkan sama apa yang kalian tuangkan dalam query itu bukan beda ya, masih ada loss-nya lah pada intinya. Jadi kayak ada yang mesti dikunci lagi tuh di query-nya gitu ya. Cuma kayak gimana ya? Kemarin saya ada contoh tuh, cuma saya lupa contohnya. Nanti kita coba latihan ya. Jadi gitulah pada intinya query itu mengakses database yang gede, tapi yang kalian ingin lihat itu cuma sebagian doang gitu, sebagian kecilnya. Tapi kalian mesti tahu dulu apa yang kalian inginkan gitu ya. Nah, ada beberapa tuh jenis perintah di SQL gitu ya, ada DDL, ada DML, sama ada CL. DDL itu perintah untuk mendefinisikan tabel, kalau DML itu untuk manipulasi tabel, dan untuk yang DCL itu untuk mengontrol data lah pada intinya gitu. Cuma yang kita pakai itu cuma DDL nih secara umum. Kalau DDL enggak, kita pakai DML.
data manipulation language. Jadi kita hanya menggunakan yang select doang nih. Ada macam-macam perintahnya di database, ada DDL, DML, TCL, create, alter, drop, select, insert, update, delete, delete. Pokoknya yang kalian lakukan itu cuma satu lah di sini lah yang kalian gunakan, cuma select doang nih. Karena kita nggak akan membuat database baru gitu. Yang bisa-bisa aja gitu ya bikin database baru nantinya pas di pesan audit. Misalnya kalian pengen copy database yang ada di sini dengan yang lain gitu. Bisa pakai create dan seterusnya. Pokoknya pada intinya kalau kalian punya akses langsung ke server yang bukan, nggak mungkin kalian dapat akses server online ya. Kalian akan dapat server yang apa namanya? Kalian pasti akan mendapatkan akses server yang duplikatnya gitu dengan database terakhir. Karena kalau misalnya kalian mengakses server online gitu, taruhlah kayak kalian mengakses server BPJS itu misalnya. Kalau kalian mengakses yang server langsung, itu kan ada kemungkinan salah ya, salah query, kemudian kalian ngasih apa gitu, mungkin masuk data baru kan akan membuat semua jadi kacau gitu. Makanya mereka selalu menduplikatkan servernya di suatu periode yang itu akan diakses secara offline gitu. Jadi dari semua ini yang kalian pakai cuma satu, yaitu yang DML select ya. Cuma select doang gitu. Jadi udah cukup tuh. Jadi select tuh pada dasarnya dia akan memilih kolom, bisa memilih kolom, memilih tabel, memilih baris, milih isi kolom juga bisa gitu. Pokoknya macam-macam lah. Jadi kan hanya cukup menggunakan perintah yang DML untuk yang select. Nah, ini ada beberapa aplikasi untuk SQL gitu ya, untuk yang di pengguna Windows, untuk servernya pakai portable MySQL bisa. Tadi yang saya share di mana? Di LMS juga bisa, ada USB web server, Aragon. Sedangkan untuk front end-nya itu pakai HDSQL gitu ya. Itu yang portable, yang nggak berat. Sedangkan untuk macOS ya dua ini ya, pakai XAMPP untuk servernya dan SQL Pro untuk yang front end-nya. Saya kira kalian semua sudah download semua dari LMS dan yang kemarin saya share di grup. Nanti coba kita praktekkan gitu ya. Nah, ini import data MySQL server. Atau gini dulu deh, coba kalian buka dulu tuh kepada yang kalian download dulu lah. Coba buka USB atau gimana ya, biar bareng nih, bareng-bareng. Yang kemarin udah belum, yang saya share di grup? Udah? Sudah, Pak. Bapak. Sudah? Sudah, Nah, kalau gitu sekarang Coba foldernya itu dipindahkan dulu ke C. Foldernya dipindahkan ke C. Nanti ketahuan nih file saya. Nih, dipindahkan ke C dengan folder yang sama yang namanya MySQL 8 gitu. Semuanya dipindahin. Sudah? Kalau sudah, kasih tahu sudah ya. Sudah? Ongoing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. sudah Pak. Oke, kalau sudah kita buka CMD. CMD. Mana CMD ini? Ini CMD-nya kita mundur ke C-nya ya. CD 22. CD MySQL. Apa nama tadi? 8 ya. 8 \bin. Coba. Udah?
Maaf Pak, ulangin Pak. Ini bukan yang muncul di layar. Nggak ada. Muncul nggak CMD-nya? Buka CMD, ulang ya. Ulang nih. Kalian buka di search, buka ketik CMD gitu. Klik command prompt. Muncullah CMD. Mana dia? Mana dia? Kok hilang? Bentar ya. Minimize. Oh ini dia. Ini muncul nggak di layar? CMD. Muncul, Pak. Muncul ya? Ya, ini mundur sampai C, tekan CD titik 2 kali, CD titik 2 kali, jadi C gitu ya. Sudah? Baru ketik CD MySQL 8 tadi sesuai nama ini ya, sesuai nama foldernya MySQL 8 \bin. Oh, enter. Udah. Kalau udah langsung ya gimana? Habis itu spasi Pak. Gimana? Yang habis CD Habis, itu iya, habis ini spasi. terima kasih Pak. Kalau sudah muncul seperti ini di layar kalian, di bawah tinggal klik MySQL D dash 2 kali, initialize, kemudian apa lagi? Oh ya, insecure. Bikin insecure, kamu tuh bikin insecure. Ini cuma buat sekali doang nih, dioperasikan gitu ya. Kak, izin tanya, Yuk. di itu apa ya? Apa gimana? CD itu apa? CD itu buat folder sih, buat ngakses folder sebenarnya. Itu udah dibikin sebelumnya ya? Tadi kan saya bilang tuh yang file yang kalian download pindahkan dulu ke C gitu. Ya, Udah kan? udah. Apakah sama namanya MySQL 8 juga? Sama nggak? Oh iya, heeh. Nah, terus CD-nya itu, C itu buat perintah buat membuka direktori sih sebenarnya. oh baik, makasih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Yang bin itu apa ya Pak? Yang MySQL 8 terus itu nama folder yang di sini nih. Kalau kalian buka nih, MySQL 8 ada bin tuh. oh Nah, sini ada MySQL D. Cuma MySQL ini mesti apa namanya? Dijalankan secara terus-menerus itu melalui command prompt pada intinya gitu. oh iya, terima kasih Pak. Udah nanti kali enter. Udah belum? Tunggu Pak. Tunggu. Permisi Pak, Siap Pak Iqbal. itu yang dipindah ke C yang HDSQL Laragon apa USB server ya Pak? Yang MySQL aja. Jadi kita nggak usah pakai Laragon sama USB web server. Saya khawatir nanti ada yang nggak bisa juga gitu. Berarti yang HDSQL 11.2 itu ya Pak? Terima kasih. Yang saya share linknya di grup lah pada intinya. Itu file downloadnya itu dimasukkan ke C semua. Terus dikasih nama. Yang 200 MB itu ya Pak? Betul. Oh ya, terima kasih.
Sudah? Belum, Pak. Belum. Ya, ya. Sorry. Pak, maaf Pak, mau tanya. Yuk. Ini kok saya begini ya Pak? Sebentar. Saya kok di bawahnya ada tulisan the system cannot find the path specified. Berarti namanya ada yang beda tuh. Sama nggak namanya sama SQL 8? Sama. Terus coba di share screen. Sama foldernya kan Pak? Iya. Coba share screen. Udah coba saya remote. Saya pakai ini soalnya Pak. Pakai Zoom-nya. Oh, nggak pakai laptop. Enggak. Waduh, Ini, agak Pak. repot ya. Waduh, nggak kelihatan ya, agak susah nih. Sebentar. Slide. Soalnya kalau pakai SQL8.bin. Coba buka di C-nya, buka C-mu. iya sebentar Pak. Tunggu. Waduh, saya pusing nih. Saya kayak nonton film Ini, horor Pak. yang Loh, kok terbalik gitu. nih? Iya, makanya. Waduh, Iya, saya sih. mesti nunggingnya. Nah, coba udah nih, Pak. MySQL 8 Windows C. Coba buka MySQL ya. Oh iya, belum di ekstrak dulu. Oh, mesti ekstrak dulu, Ekstrak Pak. dulu. Semuanya Iya, berarti lupa Pak di saya. ekstraknya. Iya. Semua diekstrak. Iya, Pak. Ya nggak bisa dong, nggak diekstrak. Diekstraknya nanti semua isi ekstraknya, bukan. Itu kan foldernya kan pakai masih bernama file kan ya. Coba buka. Itu isi foldernya itu yang kalian tuangkan ke dalam MySQL ya. Yang Ya, folder oke. MySQL 8 itu, Pak. Coba buka dulu. Oke. Ini gini juga gak ribet ya. Oke. Masih 89, 90. Nggak apa-apa, ini bagian dari belajar ini kok, menginstal dan mengakses. Oke, coba buka foldernya. Nah, itu isinya coba. Nah, isinya itu semua di cut. Cut. Ya, balik lagi tadi ke awal. Sini ya, Pak. Nah, di pasir situ ya. Udah? Coba lagi di CMD-nya. Udah coba ulang tadi. Itu tadi buka aja tadi. Yang tadi mana? Ini, Pak. Yang tadi aja udah. Yang tadi kan masih ada kan tadi Windows-nya? Iya, udah saya tutup. Tapi tadi tuh tutup. nggak bisa dihapus Iya. itu, Pak. Ya. Bisa dihapus. Coba. Terus. Spasi ya, Pak? Yo, spasi. Udah. Iya, Pak. Udah itu. Ya. Ini. Enter. Jebret. Nah, bisa.
Hmm, ya. Udah ya? Coba saya buka lagi. Ya, makasih ya Pak. Yuk. Coba dicobain lagi. Ada yang sama nggak tuh kasusnya sama tadi sama si Edwina? Kalau udah tuh, Edwina buka lagi MySQL spasi dash initialize dash insecure. Kalau ada yang masih belum bisa kasih tahu ya, jadi biar langsung tahu nanti mengaksesnya gimana gitu ya, menjalankannya buat latihan di rumah. Tapi tadi perintah yang initialize sama insecure ini cuma sekali doang ya dijalaninnya. Jadi nggak perlu setiap waktu dilakukan gitu. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita klik My SQLD. Udah. Ini kalau kalian buka di Task Manager, Kenapa ini tidak muncul? Ini harusnya ada muncul di sini. MySQL running. Jadi kalian sudah punya server-serveran di sini ya. Lah kok nggak ada saya? Cuma nggak ada ya. Gimana bisa? CM. Nggak ada ya. Coba buka, ada nggak yang ada MySQL-nya? Kalau udah belum? Saya mau nyoba ini, bisa nggak sih? Kok susah nggak ada nih? Aneh juga. Pengajar. Aplikasi Hey di SQL. Open. Bisa kok. Oke udah. Cancel. Udah semua ini tadi MySQL di? Bapak izin tanya boleh Pak? Ya boleh lah. Ini kan tadi saya mau yang MySQL 18, terus garis miring bin, terus MySQLD itu kan Pak. Terus tapi MySQL keluarnya doang. Kan 18. MySQL 8. 8, oh iya 8 ya Pak. Iya 8. Terus MySQLD lagi, terus muncul sistem error gitu Pak. Katanya the program cannot start because MSVCP 140 is missing Coba buka from your CMD-nya. computer. Coba share CMD-nya. Screen. Sebentar Pak.
Udah muncul, Pak. Udah muncul. Terus coba. Inisialisasi secure. Kayak gini, Pak. Ini di enter nih. Udah, muncul nggak, Pak? Muncul. Oh iya. Terus apa yang Ini, errornya? The program cannot. Mana Ini, errornya? Pak, ada muncul sistem error gitu. Oh, sebentar, Pak, mungkin. Ini saya khawatir ini beda bitnya nih. Ini X berapa Kayak gini, Windows-nya? Pak. It's missing. Sebentar. Sebentar ya, Pak ya. Ini Windows berapa Windows-nya? Ya, Windows berapa nih? Windows 10 X berapa bitnya? Windows 10, Ini Pak. bukan namanya bit berapa bit? 64, 32? 64. 64, tapi nggak bisa ya? Is missing. Coba saya request pro control. Udah? Ya. Oh ini 8 ya? Aduh, saya kurang paham, Pak. Punya bapak saya Oh, nggak tahu soalnya, ya? bapak saya bilangnya 10. Ini 8 ini. 8 kayaknya. Ntar dulu, gimana caranya saya pakai Windows? Apa ada file yang hilang ya? Ini tadi downloadnya bener nggak? Apa dari yang link bapak kasih itu kan ya? Di mana downloadnya? Saya nanti kebuka yang lain-lain nih. Di Waduh, nggak bisa ya. Alhamdulillah. Apa ya manusia? Saya khawatir ada file yang nggak lengkap gitu downloadnya. Ya nggak? Coba lihat ini ya, folder downloadnya coba. Aduh, banyak banget nih, Pak, folder downloadnya. Bapak mau Oh. lihat yang mananya, Pak, maksudnya? Yang RAR-nya tadi ya? Iya, RAR-nya. Tanyaku konser kisah klasik. Atau gini ya deh, Yovita coba buka yang Laragon atau yang Iya, Pak. USB web server. Tadi file yang tadi mana? Yang ini, Pak. Laragon. Yang tadi saya download di... Oh, yang ini. Saya khawatir ini MySQL ini bukan untuk Windows 8 nih kayaknya, takutnya gitu ya. Coba yang Laragon. Oh. Yang ini apa ya? Laragon Portable. Ya boleh, langsung aja. Yang Hedi udah di, ya coba. Ini adalah Laragon ya. Ya. Ekstrak.
Wih, ini banyak banget foldernya. Oh, udah Itu pernah dari saya. replacing. Iya. Udah pernah ya berarti. Ini Pak. Aplikasinya versi Bapak. Udah? Iya MySQL. Pak. Itu Loh, saya bingung. Itu Laragon bukan sih? Ya, coba klik. Itu yang CMD ditutup aja. Bisa nggak? Klik, Nggak klik. bisa Pak. Nggak bisa juga? Oh ya Wah, bisa bisa. bisa dong. Coba start all. Udah jalan. Udah, coba lihat di task manajernya. Task manager. Nah kayak gini Pak munculnya. Lihat. Apa error font ada. Oh. Oh, coba si Laragon ini pindahkan ke C dulu deh. Yang lain ada yang sama nggak kasusnya? Udah dicek, Laragon? Ini Pak. Udah. Dibuka lagi Pak. Ya. Foldernya mana? Sama foldernya juga Pak. Untuk yang pakai Mac, coba download yang Mac ya. Jika lebih gampang deh kayaknya pengoperasian daripada Windows. Sudah jalan? Belum? Start. Oh kalau udah kayak gini bisa ya Pak ya? Coba lo akses dulu. MySQL lo akses. Udah. Udah Pak. Coba buka task manager. Oh iya, kita ini anak KSR ya. Foldernya banyak KSR. Ini Pak. Ini task manager juga beda nih. Coba di more detail, buka di more detailnya. Bawah-bawah. Turun. Terus sampai M. Ntar lu naik kecepatan. Di yang background proses aja lihat. Di background proses. ZUTR PIA manager. Ah itu udah running tuh. Tadi MySQL. Yang ini apa ya?
Laragon 32. Bukan, yang MySQL di bawah. Itu yang bawah tuh MySQL Oh, yang ini. Oh, ya itu. Itu Oh, tuh yang mau oke. dicari itu sebenarnya. Udah, oke, jalan ya. oh ya. Oke, makasih ya, Pak. Yui. Yang ada yang sama nggak masalahnya? Kalau nggak ada, kita langsung buka Heidi SQL sekarang. Heidi SQL-nya bisa dibuka, pokoknya diekstrak dulu ya rarnya diekstrak, terus buka foldernya gitu. Ini saya masih sambil aplikasi nih. Heidi SQL, klik 2 kali di Heidi. Ntar muncul begini. Sudah? Belum share screen Pak sepertinya. Belum ya? Oh iya ya. Saya merasa ini. Ulang-ulang. Ini kan foldernya Heidi SQL nih. Pokoknya jangan lupa diekstrak dulu ya. Diekstrak, ada foldernya, diklik 2 kali, ada Heidi SQL, enter. Muncul ntar begini. Udah muncul? Ada yang belum? Kalau sudah semua, tinggal buka open. Nggak usah ada setting-setting lain. Ntar muncul begini. Itu di mana ya? Masukin database kok saya lupa. File import. Udah kebuka semua? Muncul tak? Pak, yang Heidi SQL itu diklik aja aplikasinya. Gimana? Yang Heidi SQL itu aplikasinya diklik aja. Iya, diklik aja, diklik. Tadi kan muncul tuh yang apa tadi? Yang ini diklik 2 kali. Oh, iya. Coba lagi menu. Klik, ntar muncul layar tadi ini, virus ini. Kalau sudah tinggal open aja udah. Nggak usah ada yang diganti. Sudah? Open. Nanti muncul begini. Waktu saya klik open, keluar cannot connect to MySQL server gitu. Ini siapa nih? Haryanti. Iya, Pak. Tadi pas running MySQL dia muncul nggak di task manajernya? Muncul yang MySQL-D-nya. Muncul di task manajernya? Iya. Coba share screen. Coba share screen Haryanti. Ada itu bisa share screen nggak? Nah. Oke, langsung. Open aja. Wih, cannot connect SQL server. Coba lihat di ininya, di CMD lihat. CMD.
Itu udah di enter kan ya? Udah ya? Coba buka ini ya, lihat task manajernya. Task manager. Ada. Bawa coba lihat. Nah itu ada juga 32 ya. Kenapa dia nggak bisa ya? Sebentar. Coba saya request remote control ya. Kok nggak bisa diklik. Kenapa nggak bisa ya? Apa gara-gara Benar Pak, apa gara-gara semalam saya coba install itu Pak? Install apa? Install yang aplikasi yang ini. Terus saya install aplikasinya langsung gitu. Nggak pakai kayak ginian tadi caranya. Bisa jadi. Coba di rollback. Bisa nggak? Gimana tuh Pak? Di install tuh gimana tadi malam sama coba Saya install dulu. Saya install dulu ya Pak ya. Ya. Ya Pak, saya stop share screen dulu ya. Oke, siap. Kasus saya sama kayak kasusnya Wita, Pak. Tapi saya nggak pernah nginstal, Pak, kemarin. Nggak pernah install. Tapi di task manager ada nggak task manajernya? Udah? Enggak, Pak, task manager saya nggak loading. Gimana tuh, kenapa tuh laptopnya? Udah. Bisa nggak Aisyah? Oh, Pak, masih not responding kayaknya, Pak. Oh, kalau gitu di restart dulu aja. Nanti coba jangan pakai MySQL yang saya download kali ya. Pakai yang Laragon tadi coba.
Mungkin terlalu berat kali itu untuk yang MySQL-nya. Kan Laragon lebih ringan ya, kayaknya sih. Aisyah lagi ngerasa berarti ya. Ya udah coba kita lanjut lagi kali ya. Ya kita maju ke depan. Tadi buka Heidi sudah. Semua udah pada kebuka Heidi-nya? Heidi SQL? Sudah, Pak. Sudah. Kalau Sudah, sudah Pak. sekarang buka file yang load SQL file. Pak, izin konfirmasi Pak, sudah jalan aplikasinya. Terus pas Oh, diklik open lagi udah kebuka dianya Pak. Oh gitu, siap. Berarti lagi loading ya. Ya udah, sekarang tinggal buka file. Nanti yang Wita kasih tahu ya gimana-gimananya ya. Kita maju dulu nih, biar maju dulu semuanya. File, load SQL file, terus ambil file database yang saya upload di LMS. Itu ada 2 tuh. Buka aja dua-duanya nggak apa-apa. Kok beda nih? Sudah? Muncul error ya, Pak. Errornya gimana? Execute latihan 1. Execute. SQL error. Kalau kan tadi load SQL file, buka latihan 1 gitu kan ya, open. Ada error nggak? Setelah saya execute itu ini keluar error nih. Unnamed galat banget ya. Nemet apa? Error 1064. You have an error in SQL. Coba dibuka share screen. Iya, Pak. Ini, Pak. Sudah terlihat? Belum ya, Pak? Coba dulu ya. Share request remote control. Udah? Hup. Latihan ya. Kita 1 latihan dulu. Latihan dulu nggak muncul ya? Oh muncul kok ini. Muncul. Coba dulu ya. Si bintang.
Bisa ya? Ya, yang latihan iya. Nanti yang latihan 2 coba nanti. Kita masih pakai latihan 1 sih. Ya, makasih Pak. Saya stop share dulu. Iya ya, oke. Ada yang lain yang yang belum kebuka? Kalau udah semua coba buka di tab baru ya, query. Kita coba pakai select doang. Oke. Kalau sudah kita coba pakai select doang kan ya. Select. Kalau pakai tanda bintang tuh berarti melihat semua gitu ya. Select, lihat semua tabel, lihat semua kolom dari from mau apa nih? Mau pakai yang mana? Bisa pakai bagian akun ya, bagan underscore akun. Kira begini ya. Langsung aja di run. Ini isinya nih. Nanti kalau misalnya mau coba yang lain, oh iya, coba ya, saya ajarin nanti. Coba yang lain ya. Select bintang from jurnal 2016. Ini di blok dulu. Jadi jangan langsung di-execute gini ya. Ini kalau di-execute di atas itu langsung mengexecute semua isinya query di situ gitu. Tapi kita bisa secara parsial mengexecute gitu ya. Jadi tinggal blok yang pengen kalian execute, klik kanan, run selection. Ini isinya gitu ya. Tapi kalau misalnya ini langsung di-execute semua, error tuh pasti. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mulai isi bagian akun, translation ini, kalau lihat di jurnal 2019, isinya ini. Jadi pada intinya, kalau kita select from apa gitu itu untuk melihat apa isi dari kolom tersebut gitu. Atau kita cuma pengen lihat secara parsial gitu. Kita cuma mau lihat nomor bukti doang gitu misalnya ya. Dari jurnal ya select nomor bukti from jurnal 2016. Ini di blog. Gitu doang gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai bintang tuh artinya semua. Kalau mau secara parsial, misalnya cuma 2 kolom doang nih. Jadi siapa sih nama kolomnya saya lupa. Nomor bukti, kode akun, tanggal gitu ya. Tanggal, koma, nomor bukti gitu ya. Atau semua lihat sebagian doang. Kode akun gitu. Ini misalnya begitu gitu. Jadi kalau misalnya pakai bintang ngelihat semua, kalau pakai per nama kolom itu juga bisa gitu. Jadi kalian cuma bisa ngelihat apa yang kalian minta untuk ngelihat gitu. Ini yang secara umum gitu ya. Atau kalian juga bisa ngelihat nih secara parsial gitu ya. Kalian pengen nyari apa yang kalian pengen nyari misalnya, coba ini ya. Jurnal 2019 isinya apa aja, lihat. Kalau kalian pengen lihat nomor bukti JV 0044 gitu ya. Select semua. From 19 where nomor bukti itu sama dengan pakai ini ya, pakai tanda persen. Ini bukan ya, kita salah juga nih. Bisa beda. Nggak bisa. Nomor bukti like. Wah, kenapa beda?
Walah. Beda-beda nih kalau pakai ini ya. Where nomor bukti. Ya elah. Nah, kayak gini kira-kira gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen melihat secara parsial isi suatu nomor bukti gitu. Jadi tadi kan awalnya kita cuma ngasih tahu ini doang nih. Saya pengen lihat semua gitu misalnya. Lah, nggak bisa. Lihat semua gitu ya. Tapi kalau pengen lihat yang spesifik apa gitu di suatu isi sel atau kolom, tinggal ditambah where aja gitu, where ketika jadi ya. Jadi saya mau lihat semua dari database ini di mana gitu ya, di mana keterangan itu isinya adalah saldo awal gitu misalnya. Misalkan, nah kayak gitu. Atau di sini memuat kata pembayaran. Oh, ada ya? Malah ada. Ini kayaknya case sensitif nih. Belum ada. Karena mesti pakai Oh iya, mesti pakai itu kalau beberapa hal ya. Oh iya. Ini kalau misalnya yang secara parsial apa gitu ya. Secara parsial doang kita pengen ngambilnya dia pakai persen. Jadi yang apa isi kolom yang ada pembayarannya pakai persen gitu ya. Jadi ini cek isi bagian akun gitu ya. Oh iya, ini kalau misalnya kan kalau di SQL itu semua perintah dalam query, semua kalimat dalam query itu adalah perintah gitu ya. Tapi kita bisa bikin komentar tuh dengan mengetik 2 kali dash gitu. Itu bikin komentar ya buat penanda kalian doang tuh. Cek isi jurnal. Ini sebagai penanda doang ininya. Jadi kalian bisa paham kalau ini buat apa gitu ya query-nya gitu. Ini kalau misalnya di-execute dia nggak akan menjadi perintah lah pada intinya. Jadi kalau misalnya kita bikin begini, cek isi gitu ya, cek isi jurnal nggak bisa nih. Ini tak akan tereksekusi. Ya error gitu. Karena dianggap sebagai perintah gitu ya. Jadi kalau misalnya dikasih dash 2 kali, itu anggapnya cuma komentar doang gitu, nggak akan dianggap sebagai perintah. Sampai sini ada yang ini nggak? Ada yang bingung nggak? Pak, izin nanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi, Pak, yang select from tuh kok waktu saya ngetik bagian akun, yang nomor 1, itu tuh kan punya Pak Andi, dia warnanya pink ya. Tempat saya tuh warnanya coklat dan dia nggak bisa di-execute. Oh, itu diklik dulu yang mana? Coba Pak Fani share screen dulu. Oh ya, Pak. Saya share screen ya. Nah, ini. Kelihatan, Pak? Oh iya, Pak. Bapak belum ini nih, Pak, belum mengupload apa namanya? Mengload filenya. Coba di file dulu. Di file. Udah tuh, Ini, SQL udah buka ya? Udah ini, Pak. Ntar lupa, sebentar, Pak. Ini file latihan satunya mana, Pak? Oh, nggak ada. Ini, Pak, latihan satunya. Iya, maksudnya dia belum muncul di samping kiri nih. Di samping. Refresh duluan. Iya, refresh dulu betul. Ya. Ya, refresh. Coba. Masih belum ada, Pak. Belum muncul tuh, coba diklik Keluar duluan. minimize. Tadi saya juga kayak gitu. Terus close aplikasinya dulu. Oh ya, ya? coba. Siap, bentar, Pak. Ini kayak mana ini? Udah, hapus aja coba. No.
Bentar, Pak. Saya coba buka ulang. Share screen. Ini ya, Pak? Ini. Ya, open. Hilang. Bilang. Dia masih nyimpen, Pak. Apa? Coba cek. Masih yang tadi nih. Kenapa ini ya? Coba aja coba di load lagi. Load SQL file. Ini, Pak. Ya, buka. Ya. Yuk. Ini, Pak. Oke. Ya, coba refresh. Ya, fresh. Udah. Nggak muncul ya? Ada, Pak, masih hijau. Coba buka yang latihan 2. Latihan 2 ya. Bentar. Ininya, Pak. Refresh. Nggak muncul juga ya? Ada, Pak. Muncul ya? Kenapa dia nggak muncul ya? Nanti harusnya muncul nih Pak Fani di sini nih, latihannya di sini. Latihan yang tulisan folder latihan itu ya, Pak? Iya, folder latihan 1 nanti. Udah nggak bisa ya? Itu coba saya ulang, Pak. Sebentar. Nggak bisa ya? Baiklah. Coba ya Pak, di lagi Pak, ulang Pak. Ya, Pak. Dari awal coba. Ini No juga nggak apa-apa. Jadi kalau no dia itu, Pak, udah kayak udah ada gitu, ada lagi. Oh iya, serah, iya boleh. Apa aja boleh. Ya udah. Ya malah error. Coba ini di SQL. Terus astagfirullahaladzim. Nggak saya share lagi. Open. Mana ini? Nah, toh, ya udah ada isinya, Pak. Padahal saya tadi nggak save, tapi kok mungkin harus di apa kali ya? Ini belum muncul nih Pak, tabelnya nih, tabel sebelah kiri. Tabel apa namanya, foldernya? Iya. Kalian tahu nggak kira-kira yang lain? Saya kayak gitu di run Pak, itunya SQL-nya. Di run, coba run. Dari file. Ini di run begini. File yang di kiri atas. Ya. Run SQL file. Nih. Iya. Ya, sama aja. Ya, kedua.
Nggak ada di sini. Ya mungkin saya coba-coba dulu ya Pak. Coba Pak, coba dulu Pak. Coba saya cek Pak. Oke Pak. Saya coba dulu Pak. Error ini. Itu kayaknya udah deh. Udah. Coba Wan, refresh aja Wan yang di kiri Wan. Oh ya, sambil. Ah, itu dia. Tuh. Iya. Misi Pak mau tanya, Awan kamu apain? Aku belum muncul. Ah, gimana? Mau tanya Awan tadi diapain soalnya belum muncul. Di ini di latihan SQL-nya di run dulu, saya lupa kasih tahu run. Berarti habis di run itu di refresh ya Pak? Yuk. Makasih. Coba, udah muncul belum? Coba. Coba. Tapi yang dicentang di latihannya, Bang Fani. Jangan yang SQL tuh yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu yang diakses yang latihan. Yang ini Pak. Waduh, gimana cara kesaunya ya? Ini agak susah ya. Di sini, nih. Ini pakai. Oh, udah coba. Baru klik. Ketik select. Warnanya udah pink belum? Mesti pink belum. Masih hitam Mbak, coklat. Ah, kok bagian aku nggak bisa nih? Kenapa ya? Kenapa ini? Coba buka di latihannya di maximize, di apa namanya di roll down. Bukan di ininya, di tabel sebelah kiri ini. Ini Pak. Latihan itu ada bagian akun sama jurnal. Coba di latihannya nah coba bagian akun diklik coba. Ini Pak. Bukan. Coba refresh dulu deh. Kayaknya mesti di refresh sering-sering deh ini. Coba di query. Query nih. Nah itu udah. Ping, udah. Harus ping dulu. Coba di blok baru di run. Ya. Run, execute, ya. Ah, udah bisa ya. Coba yang lain. Kasih teman-teman. Makasih teman-teman semua. Mantap akhirnya. Ada yang lain nggak yang masih belum bisa buka? Kita masih buka-buka nih, belum yang lain-lain. Udah pada sih semua? Jadi itu hari ini kita belajarnya yang masih sederhana ya. Bah, kok udah banyak nih saya buka Hedi SQL. Itu jangan dihilangin tuh, sayang SQL-nya. Apa namanya? Query-nya. Jangan dihapus ya. Jadi kita udah belajar buat ngakses ini ya, ngakses ini buat cek isi tabel gitu ya, isi database seluruh.
Iya, ini mau di copy juga boleh. Apa tadi? Bagan. Apa lagi? Selain itu apa lagi gitu ya? Oh ya, kita mau secara selektif pilih kolom gitu misalnya ya. Jadi select. Kalau misalnya mau ngambil jurnal 2019, cek dulu tuh namanya apa aja gitu. Misalnya kita cuma pengen lihat tanggal, nomor bukti, sama kode akun gitu ya. Tanggal, koma, pakai koma, kode akun. Ini urutannya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan urutan nanti di tabelnya tuh. Kalau kita select bintang semua tuh dia akan menunjukkan apa adanya struktur datanya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau select sesuai dengan apa yang kita inginkan, ini urutan tanggal, kode akun, debit itu akan mengikuti tuh. Gitu ya. Misalnya from jurnal 2016 gitu. Cek kolom tertentu dalam database. Gitu ya. Jadi apalagi tadi misalnya kita mau ngecek isi konten dalam suatu kolom gitu misalnya. Select, ini biar nggak capek semua aja deh. From jurnal 2019 where apa misalnya. Saya lupa isinya lagi nih. Where keterangan gitu ya. Keterangan mengandung gitu ya, mengandung kalimat apa gitu misalnya. Like, kalau mengandung pakai apa tadi? Pakai persentase saldo gitu misalnya ya. Misalnya pembayaran. Ini buat nyari yang isi keterangan memuat kata pembayaran gitu ya. Cek tabel teks pembayaran. Tapi kalau mau yang spesifik gitu ya, langsung mengunci konteks intinya gitu, kayaknya langsung ini aja nih. Inti 2 sama dengan saldo awal. Sama nih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya like dan percentage itu dia buat mencari bagian teks, nyari sebagian teks doang gitu. Kalau pakai yang sama dengan tuh dia nyari yang sama gitu isinya, yang memiliki. Pak, izin bertanya. Silakan Pak Alif. Kalau yang pakai like itu berarti dia nggak case sensitif ya Pak ya kalau Iya tulisannya? enggak. Oke Pak. Kebetulan kalau Heidi ini dia nggak case sensitif nih, tapi kalau misalnya kalian pakai yang Microsoft SQL Server itu dia case sensitif. Sampai kalau ngecek kata per kata pun dia ngecek ininya, ngecek teks itu apakah benar B-nya gede atau P-nya kecil gitu-gitu. Mungkin Heidi SQL ini nggak gitu. Dia nggak case sensitif. Pak Alif suara di mute, Pak. Oh ya baik Pak, terima kasih. Oh iya siap. Ada yang lain? Ini baru sampai nyari data dalam database gitu ya. Ini bisa macam-macam nih. Apa namanya? Saya lupa sih. Cara nyarinya, maksudnya nggak cuma gitu doang tuh. Kita bisa sortir dia dari gede ke kecil gitu. Atau sortirnya tergantung tanggalnya, bisa juga tuh. Aduh. Kita jam berapa nih? Jam 9 nih. Coba ada yang mau praktek nggak kira-kira? Mau share screen? Nanti saya kasih perintahnya.
Nggak usah takut buat mau coba ya, nanti kan biar terbiasa. Saya pengen coba siapa ya? Safira, coba Safira. Halo. Ya, Safira gimana ya, coba share screen Heidi-nya. Pak? Oh, ini tadi saya lagi. Lagi Oh apa? iya, ini tadi saya lagi install ulang ini, Pak. Apanya? Yang masih sampai sebentar. MySQL-nya, Pak. Soalnya saya cari-cari dari tadi di task manajernya belum ketemu, Pak. Ya itu tadi pakai yang Laragon aja, kalau nggak biar gampang, biar cepet. Laragonnya dipindahin ke C atau Filenya USB. filenya harus dihapus dulu nggak ya, Pak? Atau ditambahin langsung aja? Gak apa-apa, coba aja dulu. Kalau nggak bisa baru dihapus gitu. Coba Jangan dulu ya, dua kali kerja. Siap, Pak. Ya udah, kalau itu yang lain coba. Siapa lagi nih? Ya boleh mungkin Pak. Siapa tuh? Alif. Oke Pak, izin share screen. Silakan. Sudah terlihat Pak? Sudah. Coba Alif cari data, pokoknya semua kolom, cari data di jurnal 2019 untuk kolom keterangan yang mengandung kata jamuan, mengandung kata gaji. Kata gaji ya Pak ya? Boleh. Cari keterangannya Pak ya? Keterangan, aduh kok lupa ya. Select bintang aja, select bintang. Oh, bintang ya. Bintang from keterangan jurnal. Kan oh iya, select dulu, jadi kan select from itu kan ngambil kolom dari database gitu. Where keterangan di mana gitu ya. Jadi ambillah semua kolom dari database ini di mana keterangan mengandung gitu. Iya Pak, siap. Keterangan sama dengan gaji. apa tadi Pak? Lupa. Gaji ya. Yoi. Ini apa ya? Ya, di blok run selection. Alah, ini kembali lagi. Udah ya? Oh ya gini kan Pak, ini kan di execute semua kan Pak? Oh iya betul. Oh, oke. Udah bisa satu. Ya, yang lain siapa lagi coba? Saya mungkin Pak. Oke, siap Pak Rehan. Silakan Pak. Apa nih Pak komennya Pak? Oke. Yuk Pak Rehan, coba saya pengen tahu nih. Pak Rehan pengen tahu berapa nilai transaksi untuk nomor bukti JV 0145. Oh, agak sulit Pak ya. Bentar Pak. Iya Kak, sulit. Sama aja tuh. Ya, coba. Semuanya ada dibentuk ya. From jurnal 2019. Terus Pak. Apa tadi Pak nomor buktinya? 0145. Ini bener nggak Pak? Bayar lu, kalau nggak bisa berarti bisa bener. Kalau ini salah berarti. Ini namanya nyoba-nyoba sih. Oh bisa. Waduh, bisa, Oh, iya, mantap. keren Pak Rehan. Yang lain ada yang mau coba nggak? Menerjemahkan apa yang pengen dicari gitu dengan kata-kata select dan where. Boleh coba, Pak? Boleh coba? Siapa nih? Aisyah. Silakan Aisyah. Oke, sudah. Buat tabel baru ya. Ya. Oke. Bu Aisyah pengen tahu nih transaksi tanggal gitu.
tanggal 16 Januari 2019 coba. Yuk. Apa tadi, Pak? Itu kalau transaksi tanggal 16 Januari. Tanggal 16 Januari 2019. Perhatikan model tanggalnya ya. Dia ini kan YYY MMDD. Dash. Ini apa ya? Pakai dash dia pemisahnya. Pemisah tanggal hari, tanggal dan pemisah tahun, tanggal harinya pakai dash, pakai garis strip itu backslash. Ya. Oke. Coba bisa nggak? Semuanya di blok. Ya. Oke, keren sekali Ibu Aisyah. Ibu Aisyah jadi auditor berbasis komputer nih. Jadi gitu ya pola pikirnya gitu. Jadi pokoknya ditahu dulu lah apa yang pengen cari gitu ya. Select, saya pengen tahu nih semua kolom untuk di tabel ini, di mana isinya ini gitu ya. Itu kan baru ngomong nyari doang tuh, kita belum menguji data gitu. Apalagi habis ini ya. Pak boleh nanya Pak? Oke, siapa Kevin? Iya Pak. Tadi yang kayak Aisyah tadi kalau misalkan mau nyari tanggalnya tahun 2019 berarti cuma masukin 2019 aja kan Pak? Ya, betul. Ya, makasih Pak. Maaf Pak, mau tanya. Tapi Ya, Bu Hanifah. jadi setiap kan udah ada 5 komen yang dari Bapak. Nah, setiap query-nya baru 1 komen itu dia bisa di-run gitu Pak, kayak dia muncul bagannya. Tapi kalau misalkan udah lebih, kayak misalkan ada 2 komen, dia jadinya error. Memang harus di-select dulu di blok Bu Hanifah. Coba ya. Dia di-select, ya. terus di-select semuanya, di F9. Oh, ini ngomongin Bu Hanifah atau ngomong gimana? Ini kan kalau misalnya ini kan ada beberapa perintah nih, ya kan ya, yang saya share di layar ini kok saya run semua gitu. Itu ya pasti error gitu. Jadi emang di-select aja mana yang mau di-running. Saya Iya, udah blok kan makanya saya bilang jangan dihapus semua tuh, sayang tuh dari kerja capek kan. Jadi mending yang mana muat buat latihan dikasih komen gitu. Ini buat cek apa, ini buat cek apa gininya. Ini nggak akan misalnya kita mulai bagian akun, ini run selection gitu ya. Ini mau nyari yang saldo awal doang gitu. Gitu Bu. Makasih Pak. Tapi bisa nggak? Bener nggak gitu? Kalau punya saya masih error Pak. Masih error. Coba buka. Oke, saya izin share screen ya Pak. Silakan. Kita jam berapa dulu ya? Kayaknya mungkin stop di sini dulu kali ya, ini yang lain. Udah slide 26 sih, lumayan. Di sini kan udah ada, sebentar Pak, udah ada query-nya. Tadi waktu saya cek yang awal itu tuh bisa. Kalau misalkan dia baru 1 komen, dia tuh bisa itu Pak di-run. Ya bisa Bu, pasti bisa terus. Ya, tapi kalau yang kedua, terus satunya di-run lagi, selalu error. Iya Bu, jadi diklik kanan Bu, di blok, diklik kanan. Kalau kita klik run itu artinya run semua isi perintah di situ gitu. Yang ini ya Pak? Itu yang, bukan, yang run selection. Run selection. Jadi cuma nge-run yang di blok doang gitu. Nah, jadi kalau yang di bawah coba. Mau ya Pak?
Gak apa-apa, gak apa-apa. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain? Pak, izin bertanya. Siap, Bu Siti. Tadi kan saya nyoba-nyoba yang pakai filter gitu, Pak, untuk Oke. nyarinya. Nah, terus itu ada satu fungsi yang saya nggak paham, itu yang fungsi matches rec expense sama doesn't match rec expense itu untuk apa ya, Pak? Hati dong, jangan kecepatan Ibu Sitinya. Belajar yang di dulu nih, yang saya ajarin. Oh, Udah oh ya, Pak. selangkah di depan nih Bu Siti. Gak apa-apa. Nanti yang lain jadi insecure tuh, jadi ngerasa tertinggal. Gak apa, Bu. Jadi, saya juga belum tahu sih, saya belum lihat detailnya soalnya. Jadi hari ini kita belajar dulu nih, belajar nyari data dulu gitu ya. Besok baru kita nanti udah ngomongin jumlah-jumlah ntar, minggu depan kali. Jadi biar pelan-pelan tuh yang ini coba nanti latihan di rumah gitu ya. Direkam dari awal gimana cara mengoperasikan SQL gitu ya awalnya. Gimana memastikan SQL-nya sudah running di Task Manager, kita buka ID SQL-nya, buka, kemudian coba-coba tuh tadi ada 5 jenis query awal kayak ngelihat isi tabel, kemudian ngelihat sebagian kolom dari tabel, ngelihat apa lagi nih, ngelihat tabel dengan spesifik katanya apa gitu atau hurufnya apa gitu ya. Berapa tempat ya? Paling enggak lah ya kalian bikin videonya. Nanti makin ke depan makin rumit tuh operasinya. Kita buka itu dulu deh, slide dulu. Slide mana? Oke, slide dulu, buka ini. Ketika kalian diberi kesempatan untuk bertanya ke presiden, apa pertanyaannya? Pak, siapa yang Budi Munir? Balik lagi. Oh iya, saya belum absen nih. Ada lowongan menteri nggak Pak? Oh iya, siap. Bismillah menteri gitu ya. Bismillah komisaris. Oh, belum saya screen nih. Lowongan menteri nggak Pak? Nomor PIN RKUN nggak Pak? Gajah apa yang nggak bisa berenang? Duluan mana ayam atau telur? Pak, saya pengen jadi tapi nggak mau jawab, boleh nggak begitu? Boleh. Saya capek di sini. Wah, ini sangat dikategorikan sebagai suicidal tendencies. Kalau mau nyalon, Pak RT minta dukungan kelompok apa ya, Pak? Oh. Yo, enggak tahu kotanya saya. Ada komisaris ya, Pak? Kalau mau jadi komisaris, mesti jadi gitaris terkenal dulu. Gimana sih Pak, kita jadi presiden dan 5 tahun emang bisa menghasilkan sesuatu yang berguna dan jangka panjang. Gimana? Kenapa nggak ada yang ini ya? Pak, sebutkan nama-nama binatang, nama-nama ikan. Wah, nggak bakal jadi tuh pindah. Orang sibuk, duit habis buat covid.
Kayak nggak jadi deh itu. Ikan apa yang punya orang tua? Ikan apa? Ikan dengan apa bisa nyanyi? Ikan Pauji. Ikan. Boleh. Kapan sampai berakhir? Nggak akan berakhir. Ini kan kayak kejar-kejaran ya antara vaksin sama varian COVID-nya nih. Ikan yatim. Ih, kecoki. Wah negara yang mana tuh Ustaz? Bansos, Pak. Oh, baru kemarin. Spek buat jadi Menteri Pertahanan apa, Pak? Speknya. Ya paling enggak 2 kali bertanding bareng pemilu gitu kalah gitu ya. Jadilah Menteri Pertahanan. Saya lihat Intel. Kurti AMD apa Intel? Intel lah kayak kalau ini. Saya nggak tahu nih. Dulu saya lebih senang Intel. Ini telur. Berarti Rehan ya? Itu Rehan yang ketik. Dukung Mardika Sontoloyo nggak, Pak? Tiga periode nggak, Pak? Ya, ubah dulu undang-undangnya ya. Apa biar Bapak di KTP? Itu juga ya, pejabat negara kan? Nyicil KPR di Bank Syariah Indonesia kan? Kenapa pakai KPK tidak lulus TWK? Tapi kita tahu nggak sih kalau TWK tuh soalnya pasti begitu gitu. Jadi kan sama tuh soal-soal kayak kalau kalian nanti seleksi S2 di LPDP atau seleksi CPNS itu sama tuh soal-soalnya. Karena kan yang memproduksi soal itu kan semua dari BKN. Saya malah khawatir jangan-jangan emang mereka tuh nggak lulus aja gitu, tapi sama media tuh diarah-arahin ke hal yang berkaitan dengan penugasan si orang-orang nggak lulus ini kan. Kalau semua KPK tugas pasti yang gede-gede dong ya kasusnya gitu. Pertanyaannya TWK tuh macam-macam tuh yang terkait dengan LGBT kadang-kadang. Terkait dengan gimana pandanganmu terhadap teman yang pacaran sebelum nikah gitu misalnya, atau sesudah nikah gitu tuh TWK. Aneh-aneh. Ya itu makanya saya bilang nggak ada hubungannya tuh antara hasil tes TWK sama apa yang dia telah lakukan selama ini gitu. Jadi emang si orang ini jangan-jangan emang halus aja dia karena dia nggak bisa jawab dengan benar gitu. Bisa media digede-gedein kalau ini nih karena kasusnya gede-gede aja nih jadi diberhentiin. Padahal semua pakai KPK kasusnya bisa gede-gede gitu. Karena kalau yang kecil-kecil kan pasti diambil sama polisi, sama jaksa gitu. KPK mah bisa gede. Yang di endorse Nino.
Dan gua karena berbaik hati juga gua melihat dia, ya, gua juga posting, Astrid juga posting. Tapi lu post muka lain, gitu sih sebenarnya nggak masalah. Gue emang ngoceh kayak gitu, mas sengaja aja. Gua posting itu bukan tanggung jawab gua loh. Halo Bu Lia, nonton apa tuh? Tahu Bu Lia, nonton apa tuh Bu Lia? Bapak kalau gabut suka baca meme tentang Bapak nggak? Bilang satu lagi terakhir. Nih, ketika kalian sedang berantem, pengennya bersoundtrack apa gitu? Lagu religi, bentar. My head will go on. Oh, oke, Dragon Force anak metal nih. Oh, lagu-lagu Olivia Rodrigo, iya. Lagi ngetren banget tuh Olivia Rodrigo, selawatan lagu yang sedih-sedih Pak, bayang roh kenapa. Apa tuh jangan iri, jangan ki? Apaan tuh? Lagu jangan iri, jangan dengki. Black Parade-nya My Chemical Romance. Ini Sabian, setel lagu Jering. Lagu Tuhanku cinta dia, tapi surat cewek di TikTok. Lagu Aldi Taher saya juga nggak tahu tuh, nggak update saya ini Aldi Taher. Itu siapa lagunya DJ apa sih? Esa Morena atau enggak? Visi misi apa namanya lupa saya pengen tahu nih. Lagu Naruto. Oh iya, dan play bosku. Esa Morena. Don't play. Bosku. Play bosku. Play. Ya itulah ya. Kalau kalian pengen tahu, carilah Instagram atau di mana? Di YouTube aja kayak gitu. Jangan setel lagu Pak, aku langsung goyang. Oh iya, misi poya. Visi poya, misi poya gitu kan ya. Dan play bosku. Wah, baru ngomongin lagu Rodrigo, di bawah ada yang muncul lagu Rodrigo. So Q&A. Kebetulan lagi berantem nih Pak. Oh, curhat. Lagu ibu Pak. Udahlah, saya kira cukup untuk hari ini. Gitu ya, jangan lupa nanti submit tugasnya, ya rekam layar lah ya, paling enggak apa yang kalian pelajari hari ini gitu, sampai dengan query-query tadi ya, ada 4 macam query gitu, biar kalian bisa, jadi tahu tuh saya kalau kalian bisa semua gitu ya. Baiklah, saya cukup untuk hari ini.
Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, saya bisa di Japri atau tanya langsung di grup gitu. Tadi untuk yang nyoba-nyoba tanya sama Wita atau Ardianti, tolong dicatat tuh sebagai aktivitas ya. Siap, Pak. Oke, siap. Saya kira cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk. Saya jilid ya.